Selamat pagi pemirsa, bersama saya Asit Resnaprianti dalam acara Bincang Pagi. Kali ini saya telah bersama dengan Mas siapa Mas? Kalau boleh saya tahu? Riyad. Mas Riyad itu dari Ketua DPW PSI Banten ya? Ya. Oke, kalau kayak gitu boleh saya langsung tanya Mas? Boleh. To the point aja nih kita. Jadi sejak kapan Mas itu masuk partai politik? Waktunya gitu. Iya. Saya masuk parpol. Maksudnya waktu saya masuk parpol itu sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Saya join di PSI ini ketika bulan Mei. Cuma penawarannya ketika di Februari. Saya timbang-menimbang dulu ya kan. Sampai proses beberapa bulan baru saya memutuskan untuk masuk di PSI itu di per bulan Mei. Awal bulan Mei lah, tahun 2015 berarti. Gitu. Kalau kayak gitu 2014. 2014. Oh, kalau kayak gitu sebelumnya Mas pernah nggak sih masuk partai apa gitu sebelum PSI? Ada nggak? Sebelumnya belum pernah. Oh, belum pernah. Terus kalau Mas di PSI terus apa sih kedudukan Mas kan ketua ya? Ya. Berarti Mas tahu dong kayak tujuan serta latar belakang dari PSI itu apa? Ya. Boleh minta tolong dijelaskan Mas? Oh iya, pertama saya ingin menjelaskan dulu apa itu PSI. Iya. PSI itu Partai Solidaritas Indonesia. PSI itu partai baru dan partai satu-satunya di tahun 2015 yang lolos verifikasi Kumham. Nah, partai PSI itu apa? Partai PSI adalah partai yang mengakomodir ide-ide baru. Di samping itu menebarkan DNA, ada 2 DNA kebajikan, ada 2 DNA yang kita bangun, yaitu pertama DNA kebajikan, yang kedua DNA keberagaman. Nah, dari situ PSI ingin mewujudkan dan memberikan ruang penuh kepada anak-anak muda. Bukti kita konsisten dan serius untuk memberikan peluang kepada anak muda. Yang pertama, syarat untuk masuk PSI itu tidak pernah berpartai. Makanya saya bisa masuk di PSI itu karena saya tidak pernah berpartai. Dalam artian berpartai yang menjabat sebagai pengurus harian, PPH lah ya, atau ketua sekretaris bendahara, menempati posisi-posisi penting di partai sebelumnya. Nah, itu di PSI tidak boleh gitu ketika untuk menjadi pengurus di PSI. Nah, yang kedua, syarat yang cukup unik yang di partai manapun tidak ada, yaitu maksimal 45 tahun. Oh, gitu. Jadi apabila umurnya sudah 45 tahun, pas di hari H dia masuk itu masih boleh, tapi ketika terhitung 46 tahun itu udah nggak boleh. Oh gitu, udah nggak Iya. boleh. Berarti kalau misalnya saya umur 45 tahun, Iya. berarti saya mendaftar di PSI, lalu 46 tahun saya dipecat? Enggak. Oh, Istilahnya batasan umur itu bahwasanya kita memberikan ruang penuh kepada anak-anak muda. Karena hari ini kita tahu betul bahwa partai politik itu terlalu banyak diisi para kaum-kaum yang memang sudah seharusnya levelnya sudah diposisikan yang memang seharusnya seperti penasehat atau yang duduk manis tinggal memberikan nasihat kepada anak-anak muda. Jadi berikan kepada anak-anak muda yang memberikan dampak positif kepada perubahan gitu. oke. Kalau gitu Mas bisa nggak tolong ceritain gimana sih terbentuknya PSI sampai Mas bisa terpilih menjadi ketua di Oke. DPW Oke. PSI? Ini sebetulnya ceritanya panjang. Nah, Kalau saya bukukan mungkin bisa 15 jilid kali ya. Tapi saya singkat saja ya. Jadi awal terbentuknya PSI di Banten tentunya PSI mengklasifikasi gitu. Jadi kader-kader mana saja yang memang pantas untuk dimasukkan di PSI. Nah, tentunya PSI juga nggak asal sembarang ngambil orang gitu kan untuk join di partai. Tentunya dengan menyamakan persepsi gitu kan. Persepsinya adalah yang pertama menginginkan perubahan yang lebih baik. Nah, itu menginginkan perubahan yang lebih baik. Yang kedua yaitu tadi
pemuda gitu kan. Pemuda ya kan batasannya 45 tahun bagi PSI. Nah, ketika itu sudah terukur dari situ, ada tahapan lagi ingin melakukan hal baik. Ya, hal baik karena sesuai dengan DNA kita, yaitu menebar kebajikan dan juga merawat keberagaman atau istilahnya toleransi lah ya. Karena hari ini kita tahu isu rasis, isu apapun itu ya yang berkaitan dengan perpecahan sudah mulai banyak muncul. Nah, PSI berusaha mengakomodir hal itu kembali supaya lebih bersatu. Nah, dulu ketika saya lagi masih proses karir saya di salah satu NGO di nasional, dulu saya kebetulan aktif di Indonesia Budget Center yang memang fokus di anggaran ya, akuntabilitas keuangan pemerintah. Waktu itu saya di IBC, kita nyebutnya IBC, kita sering berkoalisi dengan teman-teman ICW, Japika, YLBHI, Kontras dan lain sebagainya. Ketika masa-masa program itu sudah selesai, kebetulan ada kawan satu aktivis juga, cuma beda lembaga. Kita ketemu waktu itu di wisuda di UIN. Kebetulan saya lulusan UIN kan ya. Iya. Nah, di UIN itu kebetulan ya alhamdulillah juga saya merampungkan S1 juga cukup cepat ya. Berapa tahun Mas kalau boleh tahu? 7 tahun setengah. Jadi Cepet banget ya? Iya, cepet banget. Karena mungkin terlalu asik di dunia aktivis. Nah, di sana saya ketemu kawan yang memang aktif di lembaga perubahan juga. Ada nama salah satu ormas ya, ormas terbesar di Indonesia. Kita ketemu ngobrol dan dia menawarkan partai ini. Dan memang beliau juga dulu sempat seperjuangan di UIN gitu, sama-sama sempat demo bareng gitulah gitu. Cuma memang dia tracknya lebih dulu memilih ke parpol gitu kan. Kalau saya lebih ke independen. Akhirnya singkat cerita saya terima, kemudian saya dipercaya untuk membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Banten di Banten, yang total kabupaten kotanya itu ada 8 dan kecamatannya itu ada 155 kecamatan. Ya, di situ saya seperti belah hutan gitu kan, hutan belantara Banten, di mana yang mindset masyarakat Banten paradigmanya melihat sosok parpol itu sangat luar biasa pragmatis. Di situ saya melakukan pendekatan melalui jaringan-jaringan aktivis dulu waktu ketika di kampus, dari ujung Pandeglang, Lebak, Serang, Kabupaten Serang, sampai akhirnya ke Tangsel. Kita bentuk dewan pimpinan daerahnya. Waktu itu saya ditemani ada sekjen saya, dia juga salah satu aktivis yang memang kita dipertemukan dari dua organisasi yang memang cukup berbeda ya. Jadi di PSI itulah itu salah satu bentuk PSI menunjukkan pluralismenya gitu kan. Tentu Mbak tahu kan ya, ormas terbesar ada 2 di Indonesia yang memang terkenal ya. Nah, itu saya dari ormas A, dia dari ormas B. Nah, kita bisa kolaboratif gitu. Kita bisa kolaboratif sampai akhirnya terbentuk seluruh pengurus dewan pimpinan daerah kota dan kabupaten dan juga kecamatan-kecamatan di seluruh Banten. Tapi memang lucu juga dulu karena memang waktu ketika penentuan saya di PSI itu saya ditawari untuk posisi wakil sekretaris atau wakil sekjen lah ya orang nyebutnya. Nah, waktu itu saya masuk jadi wakil sekretaris dan kemudian biasa namanya perpolitikan ya, walaupun ini baru, cuma memang gairahnya cukup luar biasa dan antusias dari teman-teman daerah Banten.
mereka semacam kayak memberikan apresiasi penuh terhadap saya, dan akhirnya mereka mengusung saya untuk memimpin di Banten, dan kemudian Dewan Pimpinan Pusat pun meng-SK-kan saya untuk menjadi ketua PSI Banten. Dan sampai sekarang terakhir kemarin di bulan November ya kalau nggak salah, November itu Kemenkumham Bapak Yosana Lauli ya, itu meng-SK-kan bahwa Partai Solidaritas Indonesia telah lolos Kumham, dan satu-satunya partai yang memang rapih secara administrasi dan rapih secara verifikasi faktual melalui kantor-kantor per daerahnya, itu ya sesuai kenyataan yang ada gitu. Karena kan hari ini bukan berarti kita bersudut pandang negatif, tapi hari ini ada beberapa partai yang memang ya bukan hari ini ya, tapi dari dulu ada beberapa partai yang memang masanya atau pengurus-pengurus di tingkat daerahnya itu semacam kayak dunia maya gitu, nggak ada gitu loh. Jadi hanya apa ya, hanya hayalan belaka gitu. Nah, kalau kita real gitu. Itu sih salah satunya. Kalau itu lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas. Jadi tadi kan Mas bilang kalau misalnya salah satu syarat untuk jadi anggota dari PSI itu anak-anak muda. Jadi lalu apa sih Mas harapkan dari beberapa anak muda yang bakal direkrut dari Mas ini? Ya, pertama tentunya perubahan yang lebih baik ya. Itu untuk negara kita lah ya, negara tercinta Indonesia. Yang kedua adalah selama ini anak-anak muda ini kan nggak pernah punya ruang ya, ruang khusus di parpol. Karena selama ini parpol itu memang dianggap hal yang elit lah ya, hal yang eksklusif atau premium lah ya. Nah, PSI ini memberikan ruang penuh nih. Nah, otomatis teman-teman atau anak-anak muda sekarang melihat bahwa oh ini ada peluang gitu. Ya mereka berharap dari dia aktif di parpol, otomatis dia akan membawa atau memberikan perubahan-perubahan dalam hal di wilayah kebijakan. Tentunya kan finalnya nanti mereka-mereka ini akan jadi jargon-jargon di pemerintahan kan ya. Nah, daripada ini istilah dari saya pribadi ya, daripada mengutuk ya kan, mengutuk mengutuk kezaliman, lebih baik menyalakan lilin walaupun satu. Iya, betul. Ya. Oke. PSI ini baru dibentuk tahun berapa Mas? Tanggal 16 November 2014. 2014, berarti terbilang partai baru dong ya kalau kayak gitu? Ya sangat baru. Iya, Berikut sangat baru. juga isi-isinya juga baru. Karena partai kan banyak ya, yang lahir juga banyak. Kayak partai tetangga juga banyak kan. Maksudnya partai-partai yang didominasi oleh banyak kekecewaan dari partai sebelumnya juga banyak. Istilahnya partai rekondisi lah ya. Iya benar. Nah kalau PSI ini ya partai yang benar-benar baru, orang-orangnya baru, pengurusnya juga baru, ide-idenya baru, dan juga ideologinya baru. Begitu. Lalu dengan partai mana saja sih PSI itu berkoalisi? Kita partai untuk menjadi parpol yang resmi bisa mengikuti pemilu itu kan ada 2 syarat ya. Yang pertama syarat menjadi partai ya kan yang sah di mata hukum positif itu ya meloloskan verifikasi Kumham. Nah kita baru lolos verifikasi Kumham. Nah langkah berikutnya di tahun ini kita lagi proses persiapan untuk verifikasi lolos verifikasi KPU. Nah, kita udah bisa disebut partai, kenapa? Karena sudah ada SK Kumham bahwa oh ya ini kita sudah resmi partai. Tapi untuk bisa mengikuti pemilu harus melewati verifikasi namanya verifikasi KPU. Nah, verifikasi KPU itu mau parpol lama mau parpol baru, setiap nanti ada mau pemilu serentak ya kan. Nah, itu diverifikasi kembali gitu.
Nah, jadi untuk saat ini parpol kita belum berkoalisi, karena memang kita juga belum mempunyai keterwakilan di pemerintahan. Gitu. Terus kan kenapa sih Mas PSI ini baru terbentuk sedangkan kayak politik sekarang itu lagi panas-panasnya gitu di Indonesia? Ya. Kenapa? Kita belajar juga bisa ngambil sisi kurva demand ya. Tahu kan kurva demand ada persediaan, ada permintaan. Nah, jadi selama ini memang mungkin gitu kan anak-anak muda ini belum sadar dari wilayah mana mereka bisa masuk. Selama ini kan anak-anak muda lebih fokus pada wilayah di aktivisme atau aktivis, terus lebih kepada sayap-sayap partai gitu yang memang ruang secara penuhnya untuk mengambil kekuasaan untuk menentukan kebijakan itu sangat kecil gitu. Hanya sifatnya rekomendasi. Nah, memang sangat sulit mendirikan partai itu, bisa dibilang sangat mahal ya. Ongkosnya itu sangat mahal. Iya. Anda nih, misal Mbak Asti punya uang 200 triliun dolar gitu, belum tentu bisa mendirikan partai. Iya, benar. Kalau memang sekedar beli partai cuma titik-titik di Indonesia bisa terpenuhi belum tentu. Karena hari ini kan masyarakat Indonesia sudah mulai smart ya, sudah mulai pintar dalam mengapresiasikan politiknya. Buktinya sekarang begitu banyak tersebar informasi-informasi hoak ya, sampai ada aplikasi anti hoak lah, ada turn back hoak lah atau apalah ya, banyak lah ya. Nah, di situ membuktikan bahwa partai ini sangat eksklusif, dan akhirnya PSI kenapa baru muncul ya karena dari adanya tuntutan gitu. Nah, tuntutan itulah yang menuntut dengan kondisi negara kita yang bisa dibilang carut marut ya, ras sudah mulai muncul diisukan, jadi lebih sensitif. Padahal kita tahu negara kita itu terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama gitu kan ya. Tapi hari ini isu itu muncul yang berakibat dampaknya ya seperti tragedi, bukan tragedi ya, saya anggap seperti kejadian di 911 kejadian apa kemarin yang demo itu 412 Oh, iya. 412 dan berikutnya gitu sampai berlanjut sampai sekarang. Nah, dari situlah PSI berusaha mengakomodir gitu kan anak-anak muda untuk mendirikan partai gitu. Jadi mungkin gitu kita anggap ini momentumnya di mana toleransi sudah mulai tidak bisa diukur gitu kan. Nah, PSI lah sudah memunculkan lagi partai yang inklusif gitu kan, dan partai yang toleran gitu. Oke, kayaknya kalau misalnya kita lihat-lihat dari semua pertanyaannya udah mencakup semua nih Mas ya. Yeah. Mungkin sampai sini aja kali ya Mas ya. Oke. Sekian dan terima kasih terutama untuk Mas Riyad. Yeah. Terima kasih sudah hadir di sini untuk menghadiri talk show kita pada hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.